Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Budaya Bangsa. Izinkan kami memperkenalkan diri sendiri. Saya Indra Aulia Ramadhani. Saya Berhayun Nisa. Saya Sri Hadimat Isaya. Di sini kami akan menampilkan video mengenai Monumen Rawa Gede. Selamat menyaksikan. Monumen Rawa Gede merupakan salah satu monumen bersejarah yang ada di Karawang, terletak di Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pada bangunan Monumen Rawa Gede, terdapat 17 anak tangga untuk menuju lantai atas. Pada ruangan yang berisikan patung-patung memiliki bentuk segi 8, terdapat piramida yang menyerupai bunga melati yang belum mekar berjumlah 4, serta tinggi dari puncak monumen tersebut yaitu setinggi 5 meter. Jika diteliti kembali, dalam satu bangunan tersebut memiliki terkaitan dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 17, bulan 8, dan tahun 45. Monumen Rawa Gede sendiri dibangun pada tahun 1995 dan diresmikan pada tahun 1996. Pada Monumen Rawa Gede terdapat dua area, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Pada area depan sendiri berisikan monumen utama yang menjadi ikon bersejarah yang dikenal dengan Monumen Rawa Gede. Di keempat sisi monumen terdapat relief yang diukir sebagai gambaran dari tragedi yang pernah terjadi di kawasan sekitar monumen pada beberapa tahun lalu. Dan relief yang paling besar terletak pada area belakang monumen, serta di atasnya terdapat tulisan yang berbunyi Esa hilang dua terbilang, yang mana memiliki makna sebagai mati satu tumbuh 1000. Pada lantai bawah terdapat ruangan berbentuk segi 8 yang berisikan patung-patung tiruan dari penjajah Belanda serta rakyat Indonesia pada masa itu. Pada lantai atas terdapat ruangan yang hanya berisikan patung seorang ibu dengan kedua anaknya. Patung ini diangkat dari salah satu tragedi berdarah yang pernah terjadi beberapa tahun lalu. Dan dapat dilihat pada bagian belakang patung tersebut tertuliskan puisi yang berjudul Karawang Bekasi, karya Khairil Anwar. Yang nyangkut tuh baju ini di kalinya, pas diangkat masih berpelukan. Dan pada area belakang monumen terdapat makam-makam korban pembantaian pada tragedi berdarah yang terjadi pada tahun 1947 di Rawa Gede yang memiliki panjang 1 meter. Peristiwa berdarah tersebut bermula pada saat tentara Belanda mencoba memburu Kapten Lukas. Tentara Belanda yang pada saat itu datang melakukan pengepungan dan penggeledahan di rumah-rumah warga yang ada di Dusun Rawa Gede. Padahal Pak Lukasnya udah pergi lagi kemarin. Tapi karena ada informasi bahwa Pak Lukas yang dicari-cari kemana-mana yang luar biasa ada di Rawa, dan bergabung dengan markas para pejuang yang ada di Rawa Gede. Nah itu dulu markas gabungan pejuang mempertahankan kemerdekaan sebab negara kita udah merdeka. Ini 47 kan negara kita udah merdeka. Nah ini 1947 diserang, ini bukan perang tapi pembantaian. Setiap kelompoknya 30 orang jajan dibantai. Kalau tanya di mana Pak Lukas, nggak tahu walaupun tahu. Di mana markas pejuang ini, tidak tahu, dibantai. Dan itu di sana belum tentu ditembak kan. Tapi inilah mempertahankan kemerdekaan. Tentara-tentara Belanda membunuh para laki-laki yang berusia 15 tahun ke atas. Sebab ketika tentara Belanda bertanya terkait keberadaan Kapten Lukas dan tidak ada satupun yang menjawab. Oleh karena itu, pimpinan koloni Belanda memerintahkan untuk menembak mati warga laki-laki.
Pemakaman yang dilakukan pada saat itu hanya mengandalkan barang-barang seadanya yang ada di sekitar, seperti kain kelambu dan selimut untuk membungkus jasad para korban. Makam yang digali dengan kedalaman kurang lebih 30 cm, serta penutup dari makam tersebut hanya berupa pintu rumah ataupun jendela. Pada tanggal 9 Desember 1995, terjadi proses pemindahan makam. Jasad para korban yang semula hanya dikuburkan di rumah mereka masing-masing pada tanggal tersebut dipindahkan untuk dimakamkan dan disolatkan secara massal sebelum dikuburkan di Taman Makam Pahlawan yang diberi nama Sampurna Raga. Pada dinding bagian bawah terdapat relief yang menggambarkan peristiwa perjuangan rakyat Karawang. Pada lantai bawah terdapat patung yang menggambarkan pembantaian warga oleh tentara Belanda. Di belakang bangunan monumen terdapat makam pahlawan yang diberi nama dengan Sampurna Raga. Jumlah korban peristiwa 19 Desember 1947 sebanyak 431 orang. Kurun waktu Januari sampai Oktober 1948 sebanyak 35 orang. Kurun waktu Juli sampai November 1950 sebanyak 17 orang. Jumlah korban jiwa sebanyak hingga 483 orang. Dari sekian korban tersebut, yang dimakamkan di makam pahlawan Sampurna Raga sebanyak 181 orang. Untuk menghormati, mengenang, dan merenungkan makna kehidupan dan kematian atas gugurnya pahlawan yang telah dimakamkan di Sampurna Raga, ada tradisi atau budaya menabur bunga di makam saat berkunjung. Setiap tanggal 9 Desember, diadakan acara upacara peringatan peristiwa Rawagede. Dari informasi yang diberikan Pak Sukarman, setiap hari peringatan tersebut, orang-orang penting dari Belanda datang ke sini untuk mengikuti acara. Lalu, orang Belanda tersebut memberi uang pada anak, yaitu sebesar 5.000 euro. Di dalam peringatan peristiwa Rawagede ini, berisi upacara peringatan untuk para pahlawan-pahlawan yang sudah gugur. Pada peristiwa tersebut juga berisi ada tabur bunga, ada tawasulan atau pengajian, menceritakan kembali sejarah-sejarah dari monumen Rawagede. Sama saya pergi lagi, itu banyak di situ. Lalu yang terakhir, biasanya ada kegiatan pembagian warisan untuk para keturunan di warga setempat. Pak Sukarman juga mengatakan bahwa dulu pada tanggal 9 orang-orang Belanda sering datang ke sini. Tapi seiring berjalan dengannya waktu, orang-orang Belanda tersebut jarang datang untuk ke sini. Jungle.